Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana alhamdulillah kita sudah masuk bulan suci Ramadan ya. Uh, Tentu saja hal-hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan, terkait masa kesehatan dan juga asupan makanan itu yang kita harus terus kita perhatikan untuk menjaga stamina dan juga imunitas diri kita tetap terjaga. Salah satu makanan yang favorit di bulan suci Ramadan ternyata memang tidak bisa kita hindari yaitu kurma gitu ya. Rasulullah SAW sudah pernah mengatakan bahwasanya sebaik-baik berbuka adalah dengan kurma, sebaik-baik sahur juga adalah kurma. Jadi kurma itu sudah disebutkan oleh Rasul sebagai buah yang sangat baik, termasuk juga makanan yang sangat dianjurkan ya. Makanya memang kita ya minimal dalam berbuka ini selain sebagai kebiasaan tetapi bisa kita jadikan sebagai makanan asupan yang bisa kita konsumsi terus-menerus tidak hanya di bulan Ramadan ini tetapi juga di bulan yang lain. Ternyata manfaatnya luar biasa sobat sekalian dan ini kita ketahui sudah banyak penelitian termasuk dari apa namanya termasuk juga dari dokter gizi ya. Dan kita ketahui bisa kita baca gitu ya. Banyak sekali keutamaan ataupun manfaat luar biasa dari kurma untuk kesehatan ya. Dan kita memang sunahnya pada saat berbuka itu mengkonsumsi 3 butir kurma itu sudah dianggap cukup ya. Kemudian ditambah dengan segelas air itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan supaya tubuh kita bisa tetap fit. Setelahnya bisa kita jalankan sholat raweh dan kemudian bisa kita konsumsi makanan yang agak berat gitu ya. Nah, memang kalau kita sendiri perhatikan ya, dokter gizi dari Rumah Sakit Boromeus Bandung, Johannes Sandrawinata ini ada mengatakan bahwasanya buah kurma ini ya kaya akan manfaat ya, kaya manfaat apalagi jika dikonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Banyak sekali nutrisi yang terkandung dari kurma, mulai dari gula, ya kandungan karbohidrat, protein, kalori, serat pangan, bahkan zat besi. Jadi lengkap sekali ya. Jadi kalau kita bisa rutinkan konsumsi ini setiap hari, terutama pada bulan suci Ramadan ini bisa baik untuk menjaga kesehatan supaya tidak cepat sakit gitu ya. Nah, apa saja manfaatnya? Ini berikut 7 manfaat buah kurma. Yang pertama adalah menstabilkan gula darah gitu ya. Buah kurma dianjurkan untuk berbuka puasa, pasalnya kandungan gula dalam buah kurma bermanfaat untuk mengembalikan gula darah yang sempat drop karena puasa sehari penuh. Jadi gula darah ada, karbohidratnya ada, kemudian juga protein, kalori ya, dan serat. Protein, kalori, dan serat ya. Jadi selain gula, karbohidrat, protein, kalori, dan serat gitu ya. Ya, sudah sangat lengkap, tinggal kita konsumsi itu praktis gitu ya. Makan 3 buah kurma saat berbuka dibarengi 1 gelas air putih selain sehat juga mengenyangkan dan bisa mengembalikan stamina. Manfaat kedua dari buah kurma itu baik untuk pencernaan ya. Sobat sekalian, kurma itu memang mengandung serat ya. Serat pangannya sangat luar biasa yang dapat membantu proses pencernaan dengan baik sehingga dapat melancarkan buang air besar atau BAB ya. Dalam studi yang diterbitkan di British Journal of Nutrition menyebutkan sebanyak 21 orang yang mengkonsumsi 7 butir kurma per hari selama 21 hari mengalami peningkatan gerakan usus dan lebih sering buang air besar dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi kurma. Jadi ini penelitian yang real gitu ya. Ketika seseorang itu diteliti ya lebih banyak konsumsi kurma secara rutin itu lebih memberikan serat pangan dan memperlancar BAP. Manfaat yang ketiga tentang luar biasanya kurma yaitu menurunkan berat badan ya. Dari mana ceritanya ya? Ternyata kurma itu mengandung karbohidrat dan gula yang bersifat mengenyangkan ya. Jadi jika kita memakan kurma saat berbuka ini akan membuat perut lebih cepat kenyang gitu ya. Manfaat ini membantu proses penurunan berat badan karena tidak perlu banyak konsumsi makan berat saat berbuka gitu ya. Jadi solusi untuk supaya kita tidak makan berat ya kurma karena sudah mengandung karbohidrat dan gula yang sifatnya mengenyangkan ya. Yang keempat adalah manfaat kurma yang luar biasa yaitu meningkatkan kesehatan tulang gitu ya.
Jadi kesehatan tulang tidak hanya vitamin B, tetapi juga kurma juga bisa memberikan kesehatan terhadap tulang. Sebagaimana yang dilansir Food NDTV, kurma kaya akan selenium, mangan, tembaga, dan magnesium. Semua itu diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kondisi seperti osteoporosis. Jadi informasi dari Nabi bahwasanya bukalah dengan kurma, sahurlah dengan kurma, lebih baik dengan kurma, itu berarti ada banyak manfaat, termasuk kalau pada zaman sekarang sudah teliti ternyata juga bermanfaat untuk tulang. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Yang kelima adalah baik untuk kulit, ya. Manfaat kurma baik untuk kulit. Jika kita menderita masalah kulit, konsumsi kurma bisa membantu kondisi ini dalam jangka panjang. Di samping itu, kurma disebut turut memiliki manfaat yang membantu mencegah penuaan dini dan akumulasi melanin di tubuh Anda. Kulit juga bagus, ya, apalagi tentu saja tidak bisa melawan penuaan, ya, tetapi minimal kulit kita itu akan lebih sehat, lebih berisi dengan konsumsi rutin kurma. Yang keenam adalah manfaat kurma adalah manfaat yang luar biasa adalah menjaga kesehatan otak. Menurut laporan Headline, manfaat kurma untuk kesehatan lainnya adalah meningkatkan fungsi otak, gitu ya. Studi laboratorium menemukan kurma bermanfaat untuk menurunkan penanda inflamasi di otak dan menurunkan risiko terhadap Alzheimer, gitu ya. Jadi Alzheimer yang juga penyakit yang kritis itu bisa diturunkan dengan konsumsi rutin kurma. Yang terakhir, yang ketujuh adalah memperkuat kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan pada kurma akan membantu melawan radikal bebas, sehingga membantu memperkuat kekebalan tubuh. Ada sebanyak 3 jenis antioksidan paling potensial dari kurma, ya. Mempertahankan tubuh, ternyata 3 kandungan ini yang dapat mempertahankan imunitas tubuh, yaitu pertama flavonoid, ya, jenis antioksidan yang ampuh untuk menurunkan inflamasi dan berpotensi menurunkan risiko diabetes, Alzheimer, dan beberapa jenis kanker, gitu ya. Jadi buah kecil yang manfaatnya luar biasa. Kemudian kandungan yang kedua ya dari 3 kandungan itu adalah kandungan karotenoid, ya, terbukti mendukung kesehatan jantung dan menurunkan risiko gangguan mata, dan kandungan impunitas antioksidan yang ketiga adalah asam fenolat, ya, dikenal dengan sistem antiinflamasi sehingga menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung, ya. Jadi sobat sekalian, manfaat biasa kurma itu bisa kita minum manfaat kalau kita mengkonsumsi rutin. Dan jangan lupa selain kurma ada lagi produk kesehatan yang saya terus rekomendasikan adalah propolis, ya, yaitu Turkish Propolis Rukia. Ini yang sudah ada di depan saya ini mempunyai banyak sekali manfaat yang dapat menjaga kesehatan kita sehari-hari. Dan karena propolis itu salah satu produk produksi ataupun produk turunan lebah selain madu. Dan dalam TPR ini mempunyai banyak sekali manfaat, mempunyai banyak kelebihan, diantaranya adalah sudah memakai nanoteknologi, ya. Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian ini berasal dari Turki. Kita ketahui Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia. Jadi otomatis produksi propolisnya itu melimpah. Kemudian juga ada Rukia juga yang sudah termaktub dalam DPR ini. Kemudian apa saja manfaatnya, guys? Ini manfaat TPR sendiri antara lain untuk mengatasi masalah non medis, ya. Non medis untuk penyakit berat, misalnya untuk kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, ya, pemulihan, stroke, ya, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker, ya, kemudian juga ginjal, mandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah produk sapu jagat, ya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu sama Turkish Propolis Turkiya Brain. Ini manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak, ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, kemudian membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian gangguan migrain, keluhan vertigo, sering sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening. Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, gitu ya. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM,
sertifikat dari ini ya, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional ya. Kelebihan yang lain adalah mengandung flavonoid yang lebih tinggi, kemudian bebas dari bakteri, kemudian tidak mengandung zat lilin dan mengandung teknologi nano yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propylene Turknya ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kilo, berarti 7 tetes. Dan dikonsumsi pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis jualan Turkish Propylene Turknya. Anda tentu saja bisa mencoba satu dulu ya. Kalau cocok bisa direkomendasikan kepada yang lain. Atau bisa direkomendasikan atau bisa berjualan yang otomatis mempunyai dua manfaat ya. Pertama dapat merekomendasikan kesehatan, produk kesehatan. Yang kedua adalah dapat menambah penghasilan. Minimal pembelian 3 itu sudah hemat 120.000 gitu ya. Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis lengkap dan rutin ya. Ya, sobat sekalian, begitulah ya pada saat bulan suci Ramadan ini tentu saja kita selalu berdoa agar bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan dan tetap bisa menjaga kesehatan dengan salah satunya mengkonsumsi kurma ataupun juga ditambah dengan produk kesehatan yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia dan Shopee. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.